Dihina, diremehkan, dan dipandang sebelah mata. Itulah yang Nisa alami sepanjang hidupnya. Dengan tubuh yang mencapai 200 kilogram, dia bukan hanya menjadi bahan ejekan di keluarga, tapi juga di masyarakat. Namun, apa yang terjadi ketika dia memutuskan untuk melawan takdir? Apa yang bisa terjadi ketika seorang gadis yang pernah dianggap tak berharga, bertransformasi menjadi CEO yang memimpin perusahaan besar dan bekerja dengan bos yang dulu merendahkannya? Ini adalah kisah tentang tekad, balas dendam, dan kekuatan untuk mengubah hidup. Ingin tahu bagaimana seorang gadis yang dihina bisa mengubah seluruh hidupnya? Jangan lewatkan kisah perjalanan Nisa yang membuktikan bahwa apapun bisa terjadi jika kita bertekad kuat. Hari itu, seperti hari-hari lainnya di keluarga Nisa, penuh dengan hinaan. Nisa, seorang gadis berusia 22 tahun, memiliki tubuh yang sangat berbeda dari teman-teman sebayanya. Beratnya mencapai 200 kilogram, dan itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa berat, dan setiap langkah seakan membawa beban dunia di pundaknya. Namun, yang lebih menyakitkan dari segala sesuatu adalah bagaimana keluarganya, orang-orang yang seharusnya memberikan dukungan, justru menjadi sumber rasa malu terbesar dalam hidupnya. Nisa lahir dalam keluarga yang sederhana. Ibunya bekerja sebagai penjaga toko, sementara ayahnya adalah seorang buruh pabrik. Mereka hidup dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan ekonomi, dan harapan mereka terhadap Nisa sangat tinggi. Bahkan terkadang terlalu tinggi. Mereka tidak mengerti bahwa Nisa sudah berjuang sekuat tenaga. Setiap hari dia merasa terperangkap dalam cengkraman rasa tidak aman tentang penampilannya. Namun, apa yang lebih buruk lagi adalah hinaan yang datang dari orang-orang terdekatnya. "Ibu, kenapa sih kamu nggak bisa kurus? Kasihan banget dilihat orang," kata ibunya suatu hari. Itu adalah kata-kata yang terus menghantui Nisa, membuatnya semakin merasa kecil dan tak berharga. Bukan hanya ibunya, tetapi ayahnya pun seringkali menyalahkannya. "Lihat tuh, adikmu jauh lebih rapi dan lebih baik. Kenapa kamu nggak bisa kayak dia?" Kata-kata seperti ini seakan menjadi rutinitas yang harus diterima oleh Nisa. Namun, satu momen mengubah segalanya. Ketika Nisa melihat seorang wanita muda yang dulunya juga memiliki berat badan yang berlebih, kini telah berhasil menurunkan berat badan dengan cara yang sangat drastis dan menjadi seseorang yang dihormati. Wanita itu berbicara di sebuah seminar tentang transformasi dirinya, tentang bagaimana dia berhasil mengubah hidupnya. Kalimat-kalimat itu seolah-olah memicu sesuatu yang terpendam dalam diri Nisa. Jika dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Inilah titik balik dalam hidup Nisa. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalunya mengendalikan masa depannya. Meskipun keluarga dan lingkungan di sekitarnya terus meremehkannya, dia mulai mencari cara untuk meraih impian yang sudah lama dia pendam. Nisa mulai mengubah kebiasaan makannya, berolahraga secara rutin, dan yang terpenting, dia berhenti mendengarkan suara-suara negatif yang selalu mengelilinginya. Namun, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Berat badan tidak akan hilang dalam semalam, dan di saat-saat paling sulit, Nisa hampir menyerah. Tapi setiap kali dia merasa putus asa, dia kembali memikirkan kata-kata dari wanita yang telah menginspirasi dirinya. "Aku bisa melakukannya, aku pasti bisa." 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, dan Nisa mulai melihat perubahan pada tubuhnya. Tidak hanya itu, dia merasa lebih kuat secara mental. Setiap kilogram yang hilang dari tubuhnya adalah simbol kemenangan atas ketidakpercayaan dirinya. Namun, ini baru permulaan. Karena yang lebih menantang lagi adalah bagaimana menghadapi dunia luar yang tidak akan pernah berhenti menguji kekuatan tekadnya. Nisa tak hanya berjuang untuk fisiknya. Dia juga berjuang untuk membuktikan bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar penampilan. Saat dia mencapai penurunan berat badan yang signifikan, dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan besar, sebuah langkah yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, konflik muncul saat dia bertemu dengan bosnya, seorang pria yang sangat sukses, namun sangat keras dan ambisius. "Kamu pikir kamu bisa bertahan di perusahaan ini? Ini bukan tempat untuk orang yang lemah," kata bosnya pada pertemuan pertama mereka. Kalimat itu memicu rasa sakit lama yang kembali muncul. Namun kali ini Nisa berbeda. "Saya akan membuktikan kepada Anda, saya bisa lebih dari yang Anda kira," jawab Nisa dengan penuh keyakinan. Dengan keputusan ini, Nisa tidak hanya berusaha menurunkan berat badan, tapi dia mulai memperjuangkan posisinya di dunia yang keras ini. Dia bertekad untuk menjadi lebih dari sekadar wanita dengan tubuh yang berbeda.
Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses, dihormati, dan menjadi panutan bagi orang-orang yang merasa rendah diri. Episode ini berakhir dengan Nisa berdiri di depan cermin, memandang sosok baru yang ada di hadapannya. Sambil tersenyum tipis, dia mengingat kembali hinaan-hinaan yang pernah diterimanya. Ini baru permulaan, bisiknya dalam hati. Setelah berhasil menurunkan berat badan, Nisa merasa seperti orang baru. Namun, perjalanan untuk membangun kembali hidupnya tidak semudah yang dia bayangkan. Di dunia yang sering menilai seseorang hanya dari penampilan luar, Nisa merasa masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Meski secara fisik dia tampak lebih sehat, tantangan mental dan emosional justru semakin besar. Dia merasa terjebak di sebuah perusahaan yang keras, dipimpin oleh seorang bos yang sangat ambisius dan penuh tekanan. Setiap hari di kantor adalah ujian bagi Nisa. Bosnya, Pak Ardi, tidak pernah memberikan pujian, hanya kritik tajam yang terkadang membuat Nisa meragukan kemampuannya. "Kamu nggak akan bisa jadi apa-apa kalau terus-terusan begini," kata Pak Ardi saat pertemuan pertama mereka. Kata-kata itu kembali bergaung dalam benaknya, menambah beban yang sudah cukup berat. Namun Nisa tidak menyerah. Dia tahu bahwa untuk bertahan di dunia korporat, dia harus menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan fisik. Dia memutuskan untuk berfokus pada hasil dan meningkatkan kemampuannya di bidang yang dia pilih, manajemen. Setiap kali dia mendapat tugas dari Pak Ardi, dia berusaha menyelesaikannya dengan sempurna, berusaha lebih keras daripada rekan-rekannya yang lainnya. Tetapi saat dia semakin menunjukkan kemampuannya, dia mulai merasakan ada yang aneh. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauh. Mereka tidak suka dengan sikap Nisa yang terlalu bersemangat dan selalu tampil dengan hasil yang memuaskan. "Dia cuma cari perhatian," bisik beberapa orang di belakangnya. Nisa tahu bahwa mereka tidak melihat usaha yang dia lakukan, mereka hanya melihat perubahan fisiknya dan merasa cemas akan kemampuannya yang semakin menonjol. Konflik ini semakin memperburuk keadaan di kantor. Namun, masalah terbesar datang dari bosnya sendiri, Pak Ardi. Nisa sering dipanggil ke ruangannya, dan setiap kali itu terjadi, hatinya mulai berdegup kencang. Pak Ardi menganggap Nisa terlalu ambisius dan seringkali meremehkan kemampuannya di depan rekan-rekan lain. "Jangan terlalu percaya diri, Nisa. Dunia bisnis bukan tempat untuk orang seperti kamu," katanya satu kali. Kalimat itu sangat menusuk, dan meskipun Nisa berusaha tersenyum, hatinya terluka. Setiap kata-kata Pak Ardi itu menjadi bahan bakar bagi tekad Nisa. Namun dalam diamnya, Nisa menyadari bahwa dia harus lebih cerdas untuk menghadapinya. Dia mulai mencari celah, mencari peluang untuk menunjukkan kemampuannya secara lebih langsung, tanpa harus bergantung pada penilaian orang lain. Suatu hari, Nisa diberi proyek besar yang akan menentukan langkah karirnya. Tugas ini harus diselesaikan dengan sangat baik, atau dia akan dipecat. Dengan tekanan yang semakin besar, dia bekerja tanpa kenal lelah. Dia membuat rencana yang matang, mengumpulkan tim terbaik, dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan harapannya. Namun di saat-saat terakhir, tiba-tiba sebuah masalah besar muncul yang mengancam keberhasilan proyeknya. Kesalahan teknis yang tak terduga mengancam untuk menggagalkan semuanya. Saat itu, Nisa merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Bagaimana bisa semua kerja keras ini sia-sia begitu saja? Namun dia tidak menyerah begitu saja. Dengan darah, keringat, dan air mata, Nisa bekerja sepanjang malam untuk memperbaiki kesalahan itu. Setiap jam yang berlalu membawa harapan baru, tetapi juga rasa cemas yang semakin kuat. Pagi berikutnya, dengan kerja kerasnya, Nisa berhasil memperbaiki semuanya tepat waktu. Proyek besar itu sukses, dan hasilnya jauh melebihi ekspektasi banyak orang. Saat Pak Ardi mengetahui hal ini, ekspresi wajahnya berubah. Dia tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. "Kamu berhasil. Aku akui kamu lebih baik dari yang aku kira," kata Pak Ardi. Namun nada itu lebih terdengar seperti pengakuan terpaksa daripada pujian. Walaupun Nisa berhasil membuktikan dirinya, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Sukses kecil ini membawa dampak besar dalam kariernya, tetapi dia sadar bahwa dia harus lebih dari sekadar menjadi pegawai yang diakui. Nisa ingin lebih. Dia ingin mencapai puncak dan menjadi seseorang yang bisa mengubah jalannya perusahaan, bahkan mungkin mengalahkan orang-orang yang telah meremehkannya selama ini. Namun, meskipun keberhasilan ini mengangkat semangat Nisa, konflik dengan rekan-rekannya semakin memuncak. Banyak yang merasa terancam dengan kehadirannya. Ketegangan di kantor semakin meningkat. Tapi di balik semua itu, Nisa semakin yakin bahwa apa yang dia inginkan bukan hanya sekedar penerimaan orang lain. Dia ingin balas dendam yang jauh lebih besar,
membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar penampilan. Setelah serangkaian perjuangan yang panjang, Nisa kini berada di titik yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kariernya di perusahaan mulai menunjukkan hasil, dan meskipun banyak yang meragukannya, dia tahu bahwa dia telah melalui lebih dari sekadar ujian fisik dan mental. Satu hal yang selalu dia ingat adalah betapa dia telah dihina oleh orang-orang terdekatnya, terutama oleh bosnya Pak Ardi. Tapi kali ini, Nisa sudah berbeda. Dia tidak lagi hanya ingin bertahan, dia ingin menguasai permainan ini dan membuktikan bahwa dia bisa lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Seiring berjalannya waktu, Nisa mulai meraih posisi yang lebih tinggi. Keberhasilan dalam proyek terakhir memberinya peluang untuk menangani proyek-proyek besar lainnya. Namun, meski di luar dia tampak semakin sukses, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya: pembalasan terhadap mereka yang telah meremehkannya. Nisa merasa bahwa dunia yang telah menilai dirinya hanya dari fisiknya harus diberi pelajaran yang setimpal. Pak Ardi, bosnya yang keras kepala, tetap menjadi figur yang paling menantang. Walaupun ada pengakuan terbatas dari dirinya atas prestasi Nisa, dia tetap tidak pernah memperlakukan Nisa sebagai rekan yang sejajar. Bahkan, dia seringkali meremehkan Nisa di depan rekan-rekannya, seolah-olah keberhasilan Nisa adalah sebuah kebetulan semata. Jangan terlalu bangga, Nisa. Ini hanya satu dari sekian banyak proyek. Kamu masih perlu banyak belajar, katanya suatu hari. Namun, kali ini Nisa tidak membalas dengan kata-kata. Dia memutuskan untuk berbicara melalui tindakan. Nisa mulai mencari kesempatan untuk mengambil alih kendali lebih banyak proyek di perusahaan. Dia memanfaatkan setiap peluang yang ada, belajar dari setiap kesalahan, dan berusaha untuk menunjukkan lebih banyak ketangguhan mental daripada yang diinginkan oleh Pak Ardi. Tapi ada satu rencana yang dia simpan untuk dirinya sendiri, sesuatu yang bisa menjadi langkah besar untuk karirnya dan, tentu saja, balas dendam yang telah lama dia impikan. Di luar kantor, kehidupan pribadi Nisa juga berkembang. Dia bertemu dengan seseorang yang sangat menginspirasi, seorang mentor yang melihat potensi besar dalam dirinya, seorang pengusaha sukses yang pernah mengalami perjalanan hidup serupa. Mentor ini mengajarkan Nisa tentang strategi bisnis, bagaimana membangun jaringan yang kuat, dan yang terpenting, bagaimana memperjuangkan impian dengan cara yang lebih cerdas. Balas dendam terbaik adalah sukses yang luar biasa, kata mentor Nisa, memberikan nasihat yang selalu terngiang dalam benaknya. Akhirnya, kesempatan yang Nisa tunggu datang juga. Pak Ardi mengundangnya untuk sebuah rapat penting mengenai ekspansi perusahaan ke pasar internasional. Namun kali ini, Nisa sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar strategi bisnis. Di ruang rapat, di hadapan semua direksi dan Pak Ardi, Nisa mengajukan proposal yang revolusioner, proyek yang tidak hanya akan mengubah arah perusahaan, tapi juga mengubah cara pandang orang terhadapnya. Pak Ardi tampak terkejut, bahkan agak meremehkan. "Apakah kamu yakin ini yang terbaik, Nisa?" Tanyanya dengan nada yang merendahkan. Namun, Nisa tetap tenang. "Ini adalah masa depan perusahaan, Pak Ardi. Jika Anda ingin perusahaan ini maju, Anda harus mengambil risiko yang besar." Proposal Nisa ternyata memukau dewan direksi, dan mereka setuju untuk mengimplementasikannya. Ini adalah kemenangan besar bagi Nisa. Dia tidak hanya berhasil membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar penampilan, dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang visioner. Ketika Pak Ardi menyadari bahwa keputusan besar ini datang dari Nisa, dia tidak bisa lagi menutup kenyataan bahwa Nisa memiliki potensi jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Namun, seperti yang Nisa tahu, ini bukan akhir dari perjuangan. Pak Ardi, meski terpaksa menerima kenyataan, masih tidak bisa menahan rasa cemburu dan kebencian yang tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, Nisa menerima telepon dari Pak Ardi yang mengancam akan membuat hidupnya lebih sulit jika dia melanjutkan jalannya. "Kamu nggak akan pernah bisa mengalahkan aku, Nisa. Dunia ini bukan tempat untuk orang sepertimu," kata Pak Ardi dengan nada dingin. Namun, kali ini, Nisa hanya tersenyum. Dia tahu bahwa ancaman itu bukanlah ancaman, itu adalah pengakuan. Pak Ardi, meskipun berusaha keras untuk menekan, akhirnya menyadari bahwa dia tak bisa lagi mengendalikan Nisa. Dan meskipun ada banyak perlawanan di depan, Nisa sudah berada di jalur yang benar. Perjalanannya belum selesai, tetapi dia sudah berada di titik di mana dia bisa mengatakan, "Aku telah mencapai lebih dari yang mereka kira." Cerita ini berakhir dengan Nisa berdiri di puncak dunia, memandang jauh ke depan dengan keyakinan penuh. Dia sudah mengalahkan rintangan terbesar dalam hidupnya,
Bukan hanya penampilan fisik, tetapi juga persepsi yang terbentuk tentang dirinya. Nisa tahu bahwa balas dendam sejati bukan hanya tentang mengalahkan mereka yang merendahkanmu, tapi tentang menjadi lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Kini, dia adalah CEO yang tidak hanya meraih kesuksesan, tapi juga menginspirasi orang-orang untuk mengejar impian mereka, tanpa membiarkan apapun, termasuk kata-kata merendahkan, menghalangi jalan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.